You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Hadi. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mirroring Android ke komputer. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu mirroring, jadi mirroring itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan menampilkan layar handphone kita atau Android ke komputer. Biasanya mirroring ini digunakan orang untuk rekam layar game online seperti PUBG Mobile, atau bisa juga dilakukan orang untuk melakukan live streaming game online. Nah, cara tersendiri untuk melakukan mirroring ini, orang biasanya menggunakan dua cara. Yang pertama itu Elgato. Namun Elgato ini tidak bisa dikatakan murah karena harganya itu yang mahal, yaitu sekitaran 2 juta lebih. Nah, yang kedua itu orang biasanya menggunakan sebuah aplikasi seperti aplikasi Android. Namun aplikasi tersebut ialah tidak gratis alias berbayar. Tapi kita tidak akan menggunakan dua cara tersebut. Kita akan menggunakan sebuah software gratis yang teman-teman bisa download di link deskripsi bawah ini. Jadi nama softwarenya itu adalah SCR CPY atau Screen Copy. Nah, sebelum kita mulai, ada dua hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama itu adalah software Screen Copy itu sendiri. Yang kedua adalah ADB Driver. Untuk ADB Driver, ini telah disediakan di file zip yang teman-teman telah download tadi. Jadi teman-teman tidak perlu payah lagi untuk mendownload ADB Driver. Ini tinggal diklik dua kali saja, maka ia langsung telah keinstall ADB drivernya. Yang ketiga adalah USB charging atau kabel data. Ini fungsinya untuk menyambungkan HP kita ke komputer. Oke, kalau semuanya telah dipersiapkan, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama itu kita harus men-setting dari handphone Android kita terlebih dahulu, yaitu kita harus mengaktifkan opsi USB debugging. Fungsinya itu agar screen copy ini bisa terhubung dengan handphone kita. Bagaimana cara mengaktifkan USB debugging ini? Nah, kita harus masuk ke opsi pengaturan opsi pengembang atau opsi developer. Buat di handphone kalian yang belum ada menu pengaturan opsi developer atau opsi pengembang, saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengaktifkan pengaturan opsi pengembang tersebut dan cara mengaktifkan opsi USB debugging. Baiklah, untuk cara mengaktifkan USB debugging itu, langkah pertama kita masuk ke menu pengaturan di handphone kalian masing-masing. Yang kedua, kalian cari menu opsi tentang ponsel. Ketika kalian telah masuk ke opsi pengaturan tentang ponsel, cara mengaktifkan USB debugging itu kalian harus mencari atau mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer terlebih dahulu. Caranya itu bagaimana? Caranya itu kalian cukup dengan klik 3 kali pada jenis atau nama atau versi ROM Android yang kalian gunakan. Contohnya seperti saya ini menggunakan jenis atau versi ROM MIUI. Caranya itu cukup dengan klik 3 kali saja. Nanti akan muncul notifikasi Anda sudah menjadi opsi developer atau opsi pengembang. Jika kalian telah mengaktifkannya, maka tidak perlu lagi untuk mengklik seperti itu, karena ketika kalian mengkliknya lagi, nanti dia akan muncul notifikasi tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Langkah selanjutnya, kalian masuk ke opsi pengembang atau opsi developer tersebut. Letaknya itu biasanya umumnya itu di setelan tambahan
Tetapi untuk handphone jenis yang lain kalian bisa cari saja sendiri, apakah di menu utama pengaturan atau di setelan tambahan. Di sini letak di handphone saya opsi pengembangnya itu ada di setelan tambahan. Lalu kita cari opsi pengembang. Nah, ini adalah opsi pengembang atau opsi developernya. Kita klik, lalu kita cari menu opsi debugging USB. Nah, di sini telah ketemu. Di sini USB debugging saya telah aktif. Bagi kalian yang belum mengaktifkannya, tampilannya itu nanti akan seperti ini. Cara mengaktifkannya itu simpel sekali. Kalian cukup dengan menggeser atau mengklik saja tombol sebelah kanan di tampilan debugging USB ini seperti ini. Lalu klik saja terima atau klik OK. Nah, sekarang USB debuggingnya telah aktif. Langkah selanjutnya, ketika teman-teman telah selesai mengaktifkan USB debugging, yaitu kita harus mengekstrak file yang teman-teman download di kolom deskripsi tadi. Karena file yang ada di kolom deskripsi tadi masih berekstensi zip, maka harus diekstrak terlebih dahulu. Cara mengekstraknya itu sangatlah mudah. Kalian bisa menggunakan WinRAR ataupun 7-zip. Caranya itu sangat mudah. Klik folder yang telah teman-teman download tadi, lalu klik kanan, lalu klik extract to. Setelah kalian ekstrak, nanti filenya itu akan berubah menjadi sebuah folder, di mana isi folder ini terdapat berbagai macam aplikasi maupun file. Nah, di dalam folder ini telah tersedia ADB driver. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu mendownload lagi ADB drivernya, karena di sini telah disediakan ADB drivernya. Jadi kalian tinggal klik 2 kali pada ADB ini. Lalu langkah selanjutnya kita rename terlebih dahulu folder tersebut agar mudah dalam menemukan pencarian foldernya. Kita beri nama scr.cpy. Lalu kita letakkan folder tersebut di local disk C. Kita cut, kita pindahkan di local disk C. Baiklah, setelah itu kita colokkan handphone kita menggunakan USB charging tadi ke laptop. Nah, setelah terhubung handphone kita ke laptop, langkah selanjutnya kita buka folder screen copy yang telah kita copy paste tadi di local disk C ini. Lalu kita klik 2 kali pada scr.cpy console. Kita klik. Nah, sekarang kita dapat mirroring Android kita melalui komputer kita. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa memirroringnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menaikkan kualitas mirroring ini, caranya itu simple banget, yaitu dengan cara kita klik Windows ini pada menu Windows, lalu ketikkan di keyboard CMD, lalu klik open. CMD ini adalah command prompt. Lalu selanjutnya kita ketikkan perintah cd spasi, lalu letakkan folder screen copy tadi yang telah kita pindahkan ke local disk C. Caranya itu mudah sekali. Kita buka folder local disk C, lalu klik folder screen copy yang kita rename tadi. Lalu kita langsung klik arahkan kursor ke sini. Lalu kita klik kanan, lalu copy lokasi ini, lalu pastikan di command prompt tadi. Lalu klik enter. Nah, ini tandanya telah masuk ke dalam folder screen copy tersebut. Maka langkah selanjutnya kita ketikkan perintah untuk menaikkan resolusi mirroring ini, yaitu dengan cara ketikkan scr.cpy strip spasi strip M11920. Nah, M1920 ini adalah resolusi mirroring kita nanti.
Jika teman-teman merasa berat di resolusi ini, teman-teman bisa turunkan menjadi 1280 atau bisa di bawahnya lagi, sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Lalu setelah itu kita naikkan bitrate-nya dengan cara ketikkan strip, jangan lupa spasi dulu, lalu strip B40M. M ini adalah Mbps. Jadi bitrate ini bisa dibilang adalah kualitas dari hasil mirroring kita. Jadi semakin tinggi bitrate-nya, maka hasil mirroringnya itu nanti akan semakin bagus atau semakin tajam. Namun ada satu kekurangan menaikkan bitrate ini, karena semakin kita menaikkan bitrate-nya mulai dari 70, 80, dan 90, biasanya itu agak sedikit lebih berat. Jadi untuk lebih amannya kita atur di 40 Mbps saja. Seperti ini, lalu ketikkan enter, nanti akan langsung ke menu home screen kita. Nah, bisa tampil di sini menu home screen dari Android kita. Caranya itu simpel banget kan. Jadi ini tanpa adanya delay sama sekali, kita bisa menaikkan bitrate maupun resolusi untuk mirroring ini, dan aplikasi dan software ini adalah gratis, tidak sama sekali berbayar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai cara mirroring Android ke komputer. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.